Pernah nggak kamu membangun istana pasir di pantai waktu masih kecil? Istanamu ini harus punya parit, jadi kamu harus menggali lebih dalam. Sambil memegang sekop plastik, kamu mungkin berpikir, seberapa dalam aku bisa menggali? Pertanyaan ini memotivasi sekelompok ilmuwan di Timur Jauh. Mereka telah memutuskan untuk menggali lubang terdalam di negara asal mereka, Cina. Tujuan tim pengeboran ini adalah untuk mencapai kedalaman hampir 10.000 meter. Itu sekitar 1/10 kali kedalaman Gunung Everest. Lokasi lubang bornya di tepi gurun pasir terbesar kedua di dunia, Gurun Taklamakan. Yang satu hari saja suhu udara di sana bisa bervariasi sampai lebih dari 40 derajat Celcius. Rig pengeborannya sendiri sangat mengesankan. Beratnya sekitar 550 ton dan setinggi bangunan 20 lantai. Dan juga cukup kuat. Alat ini dapat mengangkat beban yang setara dengan 120 gajah dewasa. Para insinyur ini benar-benar serius. Salah satunya membandingkan proyek tersebut seperti mengendarai truk besar di atas 2 kabel baja tipis. Itu sebabnya mereka memperkirakan penggalian akan berlangsung lebih dari 1 tahun. Tujuan utama mereka adalah mengebor ke bawah melalui 10 lapisan strata. Ini adalah lapisan horizontal batuan sedimen. Kedengarannya rumit ya. Coba lihat tebing yang terbuka, maka kamu akan melihat tebing tersebut memiliki garis-garis dengan warna yang berbeda. Inilah strata yang kumaksud. Kalau diterjemahkan dari bahasa Latin, artinya kira-kira sesuatu yang menyebar. Masuk akal. Setiap lapisan batuan memiliki periode geologi tertentu. Ingat film laris Spielberg tahun 1993, Jurassic Park? Itu hanya salah satu dari periode geologi ini. Periode itu berakhir sekitar 145 juta tahun yang lalu. Tapi di Asia Tengah, para ilmuwan tidak akan melakukan perjalanan sejauh itu. Mereka berharap bisa mencapai batu yang berasal dari zaman Cretaceous atau zaman kapur. Ini adalah periode geologi setelah Jurassic. Zaman ini berlangsung hingga sekitar 66 juta tahun yang lalu. Ini adalah masa ketika T-Rex masih berkeliaran di Amerika Utara. Tapi kenapa harus melakukan operasi yang begitu rumit? Satu tujuan saja akan membuang-buang dana. Makanya para insinyur di Asia Tengah memiliki beberapa tujuan. Mereka ingin menjelajahi instruktur internal planet ini. Hal ini melibatkan pencarian sumber daya alam seperti deposit mineral dan minyak. Tujuan lainnya adalah untuk mengumpulkan data ilmiah tentang gempa bumi dan letusan gunung berapi. Informasi ini akan membantu para peneliti memprediksi kejadian-kejadian itu dengan lebih baik di masa depan. Jadi, ilmu pengetahuan yang mendalam menjadi dasar proyek perintis ini. Tapi ini bukan yang pertama. Jauh di dalam lingkaran Arktik terletak Semenanjung Kola. Oh, enggak. Ini enggak ada hubungannya dengan perusahaan minuman terkenal dari Atlanta itu. Kola ini adalah wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa, diselimuti hutan dan danau, serta stasiun penelitian ilmiah yang terbengkalai. Di dalam bangunan yang sudah runtuh ini, sebuah tutup logam berkarat mencuat dari beton. Saat ini tidak terlihat begitu mengesankan, tapi seperti inilah pemandangan lubang buatan manusia terdalam di planet ini. Kedalamannya lebih dari 12.000 meter. Itu lebih dalam dari Palung Mariana, tempat terdalam di bumi. Para ilmuwan mengebornya selama hampir 1/4 abad. Proyek ini dimulai pada tahun 1970 dan akhirnya ditutup pada tahun 1995. Tapi, kalau kamu bepergian ke wilayah yang dekat dengan Norwegia ini, kamu tidak akan terkesan dengan lubang itu. Diameternya cuma 23 cm. Tidak mungkin terperosok ke dalam lubang sesempit itu. Dan terlepas dari diameternya, lubangnya juga cukup dangkal. Mata bornya cuma menembus 1/3 dari kerak bumi. Oke, aku jelaskan ya. Ingat lapisan-lapisan strata tadi? Ya, seperti itulah planet kita dari dalam. 3 lapisannya adalah kerak, mantel, dan inti. Kerak hanya menyumbang 1% dari massa bumi dan tebalnya sekitar 40 km. Tapi, lapisan ini menampung hampir semua kehidupan di alam semesta. Semakin dalam kamu pergi, semakin panas suhunya. Di titik kerak bertemu dengan mantel, temperaturnya mencapai 400 derajat Celcius. Wah. Ada 2 jenis kerak terluar bumi, samudra dan benua. Kerak bumi lebih tipis di bawah dasar samudra. Jadi kenapa kita tidak mengebor di sini? Nah,
Bagian yang paling tipis biasanya adalah bagian terdalam dari lautan. Bukan berarti orang tidak pernah mencoba mengebor dasar laut. Orang Amerika pernah mencobanya di lepas pantai Meksiko pada tahun 1961. Pengeboran di bawah air ternyata lebih mahal daripada yang diperkirakan. Beberapa meter basal yang berhasil diangkat oleh para peneliti menghabiskan biaya sekitar 40 juta dolar dengan kurs saat ini. Gak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Lubang bor super dalam Kola juga cepat sekali membakar uang. Dan itu bukan satu-satunya masalah panas yang harus dihadapi para ilmuwan. Suhu di kedalaman paling atas mencapai 180 derajat Celcius. Itu 2 kali lipat dari yang diperkirakan oleh tim pengeboran. Mesin-mesin mereka tidak dapat beroperasi dalam suhu panas tersebut. Pada kedalaman ini, batuan berperilaku lebih seperti plastik daripada batu. Jika masuk lebih dalam lagi, konsistensi batu-batu itu mirip seperti karamel. Tapi tim pengeboran berusaha sekeras mungkin. Mereka bahkan menemukan jenis bor baru yang hanya ujungnya saja yang berputar. Ada juga pelumas untuk memperlancar prosesnya. Ini berarti mereka memompa banyak lumpur bertekanan ke dalam lubang. Namun mereka gagal. Apakah para ilmuwan sudah menyerah? Tidak sama sekali. Orang Jepang membangun sebuah kapal 20 tahun yang lalu untuk mengebor dasar laut. Dan mereka telah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk proyek ini, 1 miliar dolar. Tujuan misi ini adalah mengebor kerak bumi yang paling tipis. Di bawah dasar laut, tebalnya kurang dari 5 km. Jika tim ilmuwan Jepang berhasil, ini akan menjadi kali pertama manusia menemukan batuan mantel in situ. Apa itu? In situ adalah istilah Latin yang berarti di tempat aslinya. Kita bisa melihat seperti apa mantel bumi saat terjadi letusan gunung berapi. Sebuah gumpalan mantel panas yang naik ke permukaan akan membentuk gunung berapi. Dan kamu tahu seperti apa kelanjutannya? Tapi, di mana para peneliti Jepang berencana untuk mengebor? Bagaimanapun, mereka memiliki kapal yang sangat besar. Jadi, bisa di mana saja di lautan bumi. Mereka telah mempersempit menjadi 3 lokasi: Costa Rica, Hawaii, atau Baha. Dalam kartun, karakternya sering kali menggali lubang dan muncul di negara lain. Gagasannya karena planet biru kita berbentuk bulat dan kamu menggali ke bawah, maka kamu akan berakhir di sisi lain dunia. Kedengarannya menarik, tapi teori ini tidak berdasar. Ilmu pengetahuan tahu lebih banyak tentang luar angkasa daripada apa yang ada di bawah kaki kita. Dan menggali tidak akan membawa kita pergi jauh. Suhu di inti bagian dalam planet kita melebihi 6.000 derajat Celcius. Bahan tahan panas terbaik yang telah dikembangkan manusia dapat bertahan sekitar 4.000 derajat Celcius. Cukup baik untuk membangun pesawat ruang angkasa, tapi tidak cukup baik untuk melakukan perjalanan ke pusat planet kita. Tapi akankah novel terkenal Jules Verne akan menjadi kenyataan? Untuk saat ini kita hanya bisa membayangkannya. Kapal yang akan membawa seseorang ke pusat bumi pertama-tama harus memiliki insulasi yang hebat. Kemudian kapal itu harus tahan terhadap tekanan 4.000 kali lebih kuat daripada di permukaan laut. Belum lagi masalah keuangannya. Biaya untuk misi imajiner ini akan sangat besar. Kabar baiknya, kamu bisa membayarnya dengan sesuatu yang akan kamu temukan di bawah tanah. Pada kedalaman tertentu, kamu akan menemukan berlian. Berlian terbentuk ketika panas dan tekanan mengubah struktur atom karbon. Bagian terakhir dari perjalanan ini akan membawamu melewati inti bumi. Suhu di sini sama dengan suhu di permukaan matahari. Dan kamu akan melewati besi dan nikel cair. Tapi itu bukan fakta yang paling aneh. Inti luar memiliki gravitasi rendah. Masa planet kita akan berada di belakang. Jadi gaya gravitasi justru akan menarik pesawatmu ke belakang. Para pelancong masa depan yang ingin ke pusat bumi sebaiknya memiliki tombol kecepatan turbo. Itulah satu-satunya cara untuk mencapai inti dalam bumi.